Halo teman-teman mahasiswa UT dimanapun kalian berada. Akhirnya teman-teman, tiba saatnya kalian akan menghadapi salah satu kegiatan di akhir semester, yaitu UAS UT atau ujian akhir semester. Teman-teman, salah satu hal yang harus benar-benar kalian siapkan dan harus kalian pahami dengan benar adalah kartu tanda peserta ujian atau KTPU ujian akhir semester masa registrasi 2022.2. Kenapa demikian? Karena untuk UAS UT masa registrasi ini itu ada perbedaan skema dengan semester kemarin. Nah teman-teman, jika video saya ini nanti itu menurut kalian terlalu panjang, teman-teman silakan kalian dapat mengklik waktu yang sudah saya sertakan di deskripsi yang ada di bawah sesuai dengan pembahasan KTPU yang ada. Nah, KTPU ini teman-teman silakan dipahami dengan baik, jangan sampai salah supaya nanti kalian lancar di dalam melakukan ujian akhir semester. Nah, mari teman-teman kita pelajari berbagai macam KTPU yang ada pada masa registrasi ini. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya teman-teman, memang untuk semester ini itu ada perbedaan skema ujian akhir semester, yaitu skemanya adalah ada 4 skema, yaitu skema ujian tatap muka UTM, skema ujian online mata kuliah atau UOMK, skema ujian online TAP atau UOTAP, dan skema UAS THE atau ujian akhir semester take home exam. Nah, itu ada KTPU-nya sendiri-sendiri karena pelaksanaannya memang ada sedikit perbedaan. Nah, mari teman-teman silakan perhatikan video saya ini. Nah, apa yang saya sampaikan di dalam video ini yang saya share itu hanya sebagai contoh saja. Beberapa data saya hapus dan sifatnya hanya untuk menjelaskan. Nah, silakan teman-teman sesuaikan dengan KTPU kalian masing-masing. Mari kita perhatikan dengan baik contoh berikut ini. Oke teman-teman, untuk yang saya tampilkan di layar ini adalah contoh dari registrasi mata kuliah. Jadi ini adalah yang saya tampilkan adalah contoh mata kuliah yang diregistrasikan pada masa registrasi 2022.2. Jadi di sini ada mata kuliah, di mana di sini ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS jam ujian, ST-Rek, ST ujian, dan ST layanan. Nah, silakan teman-teman buka lip registrasi mata kuliah atau lembar informasi pembayaran registrasi mata kuliah kalian masing-masing. Yang saya tampilkan ini sebagai contoh saja. Ini adalah mata kuliah yang ada. Nah, untuk contoh yang kedua, ini ada juga contoh untuk registrasi mata kuliah tugas akhir program atau TAP. Di mana di sini juga ada mata kuliah karya ilmiah. Nah, mari teman-teman, berikut ini akan saya tunjukkan contoh KTPU di skema masing-masing, di skema yang telah disiapkan oleh UT. Nah, yang pertama teman-teman, berikut ini adalah contoh KTPU untuk skema ujian tatap muka atau UTM. Nah, teman-teman dapat perhatikan di layar ya. Jadi di sini ada jelas kartu tanda peserta ujian KTPU, ujian tatap muka UTM. Kemudian di sini ada masa 20222, ini 2022.2 yaitu semester ini. Kemudian ada NIM dan nama. Jadi ini di sini ada NIM kalian dan nama kalian. Ini saya hapus. Kemudian sebagai contoh di sini adalah tempat ujiannya, kodenya
337471, yaitu di Kota Semarang. Kota Semarang. Bagi kota yang di situ ada kota dan kabupaten, teman-teman harus bedakan. Untuk contohnya di sini Kota Semarang. Kemudian UPBJJ UT kalian akan tertera di sini. Kemudian program studi kalian kodenya ini contohnya 54 manajemen. Berikutnya teman-teman, di dalam tabel ini adalah contoh. Ya, ini adalah contoh dari jadwal ujian tatap muka atau UTM berdasarkan mata kuliah yang telah diregistrasikan. Jadi yang saya contohkan di sini ini kebetulan untuk mata kuliah yang telah diregistrasikan, yaitu di sini teman-teman lihat waktu ujiannya, di sini ada jam dan pukul. Jadi teman-teman untuk tiap hari ujian tatap muka itu ada 5 kali atau 5 pembagian waktu ujian, yaitu jam ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Ini untuk ujian tatap muka. Kemudian untuk jam ke-1 ini pukul 7.00 sampai 8.30. Jam kedua 8.45 sampai 10.15. Jam ketiga 10.30 sampai 12. Jam keempat 12.45 sampai 14.15. Jam kelima 14.30 sampai 16.00. Nah, pukul yang tertera di sini itu harus teman-teman taati sesuai yang ada di sini. Jadi harus sesuai dengan aturan yang ada. Nah, jika teman-teman misalnya punya jam ke-1 pada tanggal 17 Desember 2022 untuk ujian tatap muka, teman-teman harus datang ke lokasi ujian, ke ruang dan kursinya itu pukul 7. Dan waktu kalian untuk jam ke-1 adalah 7.00 sampai 8.30. Silakan disesuaikan dengan jamnya. Nah, kebetulan untuk yang saya contohkan di sini itu untuk hari pertama Sabtu 17 Desember 2022, lokasi ujiannya, tempat ujiannya itu 337471 Kota Semarang. Nah, teman-teman, untuk lokasi ujian di Kota Semarang itu di mana? Teman-teman dapat memperoleh informasinya di UPBJJ kalian masing-masing. Jadi untuk lebih tepatnya itu di mana? Biasanya UT itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah, bisa SMP, SMA atau lokasi manapun yang memang bisa digunakan untuk melaksanakan ujian tatap muka. Nah, informasi detail tentang misalnya di sini Kota Semarang itu lokasinya di mana, itu kalian harus mencari informasi di UPBJJ UT kalian masing-masing. Nah, kebetulan seperti yang akan saya sampaikan di sini untuk mahasiswa ini pada Sabtu 17 Desember 2022 lokasi ujiannya Kota Semarang, nanti bisa dicek di UPBJJ UT. Ruangannya dia adalah ruang 57, kursinya 17. Ingat, ruang 57, kursi 17 atau meja 17. Ya, ini harus sesuai dengan ini. Nah, untuk contoh yang saya tampilkan di sini, untuk UTM hari pertama mahasiswa ini menempuh ujian tatap muka untuk mata kuliah EKMA 4111 pengantar bisnis pada jam keempat, yaitu jam 12.45 sampai 14.15 WIB. Kemudian MKWU 4101 Pendidikan Agama Islam jam 14.30 sampai 16.00. Nah, teman-teman juga harus tepat waktu sesuai dengan jam yang ada di sini. Apakah boleh dimajukan atau tidak? Pada prinsipnya tidak bisa. Jadi teman-teman harus mengikuti jadwal yang ada di sini sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Nah, pengantar bisnis dan pendidikan agama Islam ini kalau kita cek kembali, ya, pengantar bisnis ini kode ujiannya atau jam ujiannya adalah 14.
Artinya jika 14 itu hari pertama jam keempat. Kemudian kita cek hari pertama, ya hari pertama jam keempat, jadi tepat. Kemudian pendidikan agama Islam 15 hari pertama jam kelima. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sama dengan yang saya contohkan di sini, di mana mahasiswa ini harus menempuh ujian tatap muka UTM hari pertama dengan jam keempat dan kelima, maka untuk jam ke-1, 2, 3 ini bagaimana? Ya tidak perlu datang. Artinya ini jam kosong untuk mahasiswa ini yang saya contohkan ini. Jadi tidak perlu datang. Tetapi teman-teman, kalian harus datang, menurut saya sarankan setengah jam sebelum jam kalian dimulai itu kalian harus datang, sehingga teman-teman lebih santai, rileks, dan teman-teman tidak terburu-buru ketika memasuki ruang ujian. Ini adalah contoh untuk ujian hari pertama. Nah, untuk ujian hari kedua, Minggu 18 Desember 2022, lokasi ujian ruang kursi ini kosong. Kenapa demikian? Karena mahasiswa ini memang untuk mata kuliah yang kodenya 23, 24, 25 ini, yang ini itu dia tidak masuk ke ujian tatap muka. Tadi kan ujian tatap mukanya yang hari pertama untuk pengantar bisnis dan pendidikan agama Islam. Tetapi untuk 222 ini, 23, 24, 25, dia tidak masuk ke UTM. Ya, dia tidak masuk ke UTM. Lalu nanti mata kuliah tersebut masuk kemana? Nah, ini yang saya sampaikan ini adalah untuk contoh dari ujian tatap muka yang sesuai dengan mata kuliah yang diregistrasikan. Kemudian teman-teman, untuk ujian tatap muka kalian harus memperhatikan aturan berikut ini, ketentuan yang ada. Segera hubungi UPBJJ setempat untuk mengetahui lokasi ujian tatap muka. Jadi teman-teman, untuk lokasi detailnya kalian disebutkan di sini kan Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pati, misalnya Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan sebagainya misalnya. Ini lokasi tepatnya harus kalian dapatkan. Lokasi ujian harus telah diketahui sehari sebelum hari ujian. KTPU ini harus dibawa bersama kartu mahasiswa pada waktu ujian. Terlambat lebih dari 30 menit tidak dibenarkan mengikuti ujian. Jadi teman-teman jangan pernah terlambat. Mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian sebelum waktunya dapat dibenarkan meninggalkan ruang ujian setelah 45 menit jam ujian yang bersangkutan berlangsung. Jadi teman-teman, ini harus kalian perhatikan. Jika kalian sudah mengikuti ujian tatap muka, misalnya mulai jam 7.00, maka ketika kalian sudah masuk, maka kalian itu boleh keluar meninggalkan ruang ujian untuk memang sudah menyelesaikan soal yang ada itu minimal 45 menit setelah jam mulai. Jadi kalau misalnya mulainya jam 7.00 ya kalian keluarnya untuk meninggalkan ruang ujian karena selesai mengerjakan itu minimal adalah 7.45. Ya, kalau misalnya 10.30 mulainya ya minimal jam 11.15. Jadi teman-teman itu harus perhatikan dengan baik. Jadi teman-teman jangan pernah keluar terlalu cepat. Misalnya mulainya jam 7.00 kok 7.30 sudah selesai. Itu jangan kalian lakukan. Ya, jadi jangan kalian lakukan. Kemudian pada saat ujian tidak dibenarkan menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun. Apabila kedapatan menggunakan alat komunikasi pada saat ujian akan dikenakan sanksi akademik berupa pemberian nilai pada semua mata kuliah di semester tersebut. Jadi ini adalah contoh KTPU ujian tatap muka atau UTM. Jadi nanti ini kalian bawa pada saat ujian dan kalian taati sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, selanjutnya untuk skema yang kedua ini adalah contoh dari kartu tanda peserta ujian KTPU skema Take Home Exam atau THE. Nah, seperti kalian ketahui THE ini pengerjaannya take
home exam di rumah. Tidak datang ke lokasi yang ditentukan oleh UT. Tetapi di rumah kalian bisa mengerjakan. Bisa di kantor juga, yang penting mentaati aturan dan ketentuan yang ada. Jadi ini ujian secara online di rumah. Kalian mengunduh soal melalui link yang ada, yang sudah disediakan UT, mengunggah jawaban juga melalui link yang sudah disiapkan oleh UT. Nah, ini contohnya masa 2022.2 NIM nama UPBJJ program studi. Nah, sebagai contoh teman-teman, di sini dicontohkan bahwa mahasiswa ini untuk matematika ekonomi dan manajemen, mari kita lihat matematika ekonomi 11 dan manajemen 25. Matematika ekonomi 11 dan manajemen 25, ternyata mata kuliah ini masuk ke dalam kategori skema THE, Take Home Exam. Nah, makanya di sini tidak ditempuh dengan UTM hari kedua, tidak ditempuh dengan UTM hari kedua. Nah, untuk matematika ekonomi ini jadwal pengerjaannya Selasa 20 Desember 2022, jam ujian 11, SPA 4122 matematika ekonomi. Di sini ada sandinya ya, ada sandinya untuk masuk ke THE. Tapi ini saya hapus. Kemudian manajemen Sabtu 31 Desember 2022 2.5 EKMA 4166 manajemen ada juga sandinya. Nah, sandi ini nanti itu digunakan untuk login ke THE. Teman-teman, saya ingatkan kalian supaya jangan pernah mengerjakan soal dari teman mahasiswa yang lain, karena tiap mahasiswa itu berbeda-beda. Sandinya juga berbeda-beda, dan jangan pernah kalian lakukan hal tersebut. Jadi kalian harus tetap login ke website THE, kalian unduh soal, kemudian kalian kerjakan, kalian unggah di punya akun kalian sendiri. Jadi jangan sampai salah. Untuk THE ini pengerjaannya di rumah, ya, di rumah. Kemudian untuk ketentuannya, UAS Take Home Exam THE dilaksanakan melalui laman the.ut.ac.id. Nah, kalau ujian THE itu UAS-nya dilaksanakan di website UT tersendiri, yaitu the.ut.ac.id. Nah, ini akan bisa kalian login sesuai jadwal yang ada, ya, sesuai jadwal yang ada. Nanti akan dibuka mulai tanggal pelaksanaan UAS THE. Mahasiswa wajib mengunduh soal sesuai tanggal ujian yang ditentukan. Jadi mahasiswa harus mengunduh soal sesuai dengan jadwalnya. Sesuai dengan jadwalnya. Apakah bisa besoknya? Tidak bisa. Apakah bisa sebelumnya? Tidak bisa. Dan waktu pelaksanaan THE mengacu pada waktu Indonesia Barat WIB atau GMT+7. Jadi karena ini ditentukan untuk waktunya itu THE itu WIB, bagi teman-teman yang waktunya berbeda dengan yang WIB, misalnya WITA atau WIT, teman-teman harus benar-benar memperhatikan waktu yang ada. Kemudian soal dikerjakan pada buku jawaban ujian BJU yang dapat diunduh di laman yang sama, yaitu di the.ut.ac.id. Waktu unggah BJU untuk program sarjana dan magister maksimal 12 jam terhitung dari waktu unduh soal. Jadi teman-teman, untuk THE ini saya mengingatkan kembali khususnya mahasiswa baru yang belum pernah, bahwa meskipun waktu unduh soal itu 23 jam dan waktu unggah soal itu 24 jam, itu adalah waktu rentang yang bisa dilakukan untuk melakukan unduh dan unggah. Tetapi untuk waktu pengerjaan ketika kalian mau mengerjakan soal itu dihitung hanya 12 jam sejak unduh soal. Saya ulangi, hanya 12 jam sejak unduh soal. Jadi teman-teman harus memperkirakan waktu mana di mana kalian benar-benar bisa mengunduh soal dan langsung bisa mengerjakannya dengan cepat dan selesai sesuai dengan waktu yang ada. Jadi misalnya teman-teman,
Jika kalian itu mengunduh soal pada jam misalnya jam 3 pagi, maka kalian mempunyai waktu untuk mengunggah hanya sampai pada jam 15.00, bukan sampai jam 24.00, karena kalian mulainya itu jam 3 pagi plus 12 jam maka 15.00. Jika kalian misalnya mengunduh soal jam 10 siang misalnya, kalian mempunyai waktu unggah BCU itu sampai jam 22.00 WIB. Jadi kalian jangan pernah salah ya menghitung ini. Harus kalian perhatikan dengan baik-baik. Kemudian untuk mata kuliah program doktoral dan program magister berpraktek BCU diunggah maksimal 7 hari setelah unduh soal. Ini untuk doktoral ya. Dan magister berpraktik. Kalau kalian diploma dan sarjana ya hanya ini. Kemudian jika dalam waktu yang telah ditentukan mahasiswa tidak mengunggah BCU UAS THE, maka yang bersangkutan dianggap tidak mengikuti UAS THE. Fasilitas unggah BCU akan tertutup secara otomatis bila melewati batas akhir waktu unggah. Jadi dalam hal ini teman-teman, supaya bisa melakukan unggah BCU THE, kalian harus melakukan unduh soal THE. Ingat, jangan pernah mengerjakan soal milik teman yang lain walaupun mata kuliahnya sama. Kalian harus klik link atau icon unduh soal UAS THE agar link untuk unggah BCU UAS THE bisa terbuka. Itu harus kalian pahami. Yang ketiga teman-teman adalah skema yang ketiga, yaitu ujian online mata kuliah, ujian online ya. Pada prinsipnya untuk KTPU ujian online mata kuliah dan ujian online TAP ini sama ya, ini sama, tetapi yang saya contohkan ini kebetulan berbeda lip, jadi berbeda mahasiswa, jadi KTPU-nya ini berbeda, tapi itu tidak masalah. Nah, di sini adalah kartu tanda peserta ujian KTPU ujian online. Masa NIM nama UPBJJ program studi manajemen. Nah, di mana teman-teman untuk mahasiswa yang saya contohkan ini, dia itu untuk mata kuliah MKWU 4108 atau bahasa Indonesia. Mari kita lihat. Ya, untuk bahasa Indonesia jam ujiannya 23. Tetapi teman-teman kalian harus perhatikan untuk KTPU ujian online, di mana bahasa Indonesia ini harus ditempuh ujiannya pada hari Minggu 15 Januari 2023. Sesinya sesi ketiga, pukulnya 13.00 sampai 14.30 waktu setempat. Kemudian di sini ada sandi, tentu ini saya hapus ya. Lokasinya dia ujian online di mana? Di SMP Negeri 39 Semarang. Ruang dan kursinya ruang 1, kursi 9. Perlu teman-teman ingat bahwa untuk ujian online mata kuliah dan ujian online TAP itu kalian harus datang ke lokasi yang telah ditentukan. Dan di situ kalian mengerjakan soal yang berupa tes objektif atau pilihan ganda. Kalian mengerjakannya itu di komputer yang telah disediakan oleh UT melalui UPBJJ UT di tempat yang bekerja sama dengan UT. Ya, jadi tinggal klik gitu saja. Ya, seperti itu. Kemudian untuk pendidikan kewarganegaraan harus dilaksanakan Minggu 15 Januari 2023 jam sesi keempat, jamnya 15.00 sampai 16.30 waktu setempat di SMP Negeri 39 Semarang. Nah, teman-teman yang saya sampaikan semua di sini contoh saja, kalian sesuaikan dengan KTPU kalian masing-masing. Nah, ketentuannya sebagai berikut, yaitu KTPU online mata kuliah dan TAP ini harus ditunjukkan bersama kartu identitas mahasiswa pada waktu ujian. Laman untuk akses ujian online mata kuliah dan TAP suwo.ut.ac.id. Jadi kalian untuk
ujian online mata kuliah nanti, kalian harus mengakses suwo.ut.ac.id. Nah, untuk pelaksanaan ujian online seperti ini nanti akan dipandu oleh petugas yang ada. Kemudian link Microsoft Teams atau Zoom pada kolom ke-6 hanya digunakan untuk peserta ujian dan pengawas secara semi online proctoring. Jadi untuk poin 3 ini khusus teman-teman bagi mahasiswa yang memang menjalani semi online proctoring. Jadi ujian secara online tetapi ada pengawasan, jadi dari jauh dengan memakai fasilitas Microsoft Teams atau Zoom. Terlambat lebih dari 30 menit tidak dibenarkan mengikuti ujian. Mahasiswa dapat meninggalkan ujian online setelah 45 menit ujian berlangsung. Apabila ditemukan menggunakan alat komunikasi pada saat ujian seperti handphone, maka akan dikenakan sanksi akademik berupa nilai E pada semua mata kuliah di semester tersebut. Kemudian ini penting, mungkin teman-teman membutuhkan catatan, apabila mahasiswa ingin pindah lokasi atau tanggal ujian, segera hubungi UPBJJ setempat untuk melakukan jadwal ulang selama kapasitas tempat ujian online, tanggal ujian, ruang dan kursi tersedia, kemudian unduh kembali KTPU di laman sia.ut.ac.id. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang ingin melakukan perubahan jadwal ujian online mata kuliah atau TAP, jadi kalian harus mengajukan ke UPBJJ tentu dengan pengertian bahwa kapasitas tempat ujian online atau tanggal ujian, ruang dan kursi itu tentu ada batasnya. Jadi mungkin tidak semua keinginan kalian itu bisa terpenuhi. Makanya kalian segera menghubungi UPBJJ UT untuk mengajukan perubahan jika memang dikehendaki. Kemudian teman-teman, untuk skema yang terakhir yaitu skema keempat, yaitu ujian online TAP, kartu tanda peserta ujian KTPU ujian online. Jadi prinsipnya untuk ujian online mata kuliah dan ujian online TAP itu KTPU-nya sama. Cuma karena ini yang saya contohkan ini berbeda, mahasiswa yang berbeda. Masa, NIM nama, UPBJJ UT dan program studi. Nah, kebetulan untuk mahasiswa yang saya contohkan ini, untuk mata kuliah TAP SPA 4500, tugas akhir program TAP, ini dia harus melaksanakan pada hari Sabtu 10 Desember 2022. Sesinya sesi 2, jamnya 13.00 sampai 16.00 waktu setempat. Jadi kalau untuk ujian online TAP tugas akhir program, teman-teman itu waktu ujiannya adalah 3 jam. Ya, 3 jam. Dan dalam satu hari itu biasanya ada 2 sesi, tetapi tetap ikuti KTPU yang ada. Kemudian di sini ada sandinya, ini saya hilangkan ya. Kemudian lokasinya di SMK Negeri 1 Pati untuk mahasiswa yang saya contohkan ini. Ruangannya ruang 2 dan kursi 17. Jadi teman-teman ikuti sesuai yang ada. Kemudian ketentuannya sebagai berikut ya. Untuk KTPU online mata kuliah dan TAP ini harus ditunjukkan bersama kartu identitas mahasiswa pada waktu ujian. Laman untuk akses ujian online mata kuliah dan TAP suwo.ut.ac.id. Nah, khusus untuk ujian online TAP ini teman-teman, untuk unduh soal itu kalian harus mengakses ke suwo.ut.ac.id. Tetapi untuk jawaban yang ada, biasanya karena ini ujian online TAP, teman-teman itu harus tetap mengerjakan di lembar jawaban yang telah disediakan oleh petugas yang ada. Nah, jadi itu bedanya dengan ujian online mata kuliah. Kemudian link Microsoft Teams atau Zoom pada kolom ke-6 hanya digunakan untuk peserta ujian dan pengawas secara semi online proctoring. Terlambat lebih dari 30 menit tidak dibenarkan mengikuti ujian. Mahasiswa dapat meninggalkan ujian online setelah 45 menit ujian berlangsung. Apabila ditemukan menggunakan alat komunikasi pada saat ujian seperti handphone, maka akan dikenakan sanksi akademik berupa nilai E pada semua mata kuliah di semester tersebut. Nah, ini yang penting, apabila mahasiswa ingin pindah lokasi atau tanggal ujian, segera hubungi UPBJJ setempat untuk melakukan jadwal ulang
selama kapasitas tempat ujian online, tanggal ujian, ruang dan kursi tersedia. Kemudian unduh kembali KTPU di laman sia.ut.ac.id. Nah, teman-teman, jadi ini adalah penjelasan secara lengkap dari KTPU UAS UT masa registrasi 2022.2 ini. Nah, teman-teman, karena memang video saya ini terlalu panjang karena pembahasannya secara lengkap, teman-teman jika menginginkan penjelasan per skema, teman-teman dapat mengklik waktunya di deskripsi, yang waktunya itu sudah saya sertakan. Nah, teman-teman perhatikan dengan baik ya. Jadi untuk ujian tatap muka atau UTM itu kalian datang ke lokasi yang telah ditentukan. Soalnya pilihan ganda, pengerjaannya biasanya di lembar jawaban. Kalian harus mengikuti waktu dan hari yang telah ditentukan di KTPU. Untuk ujian online mata kuliah dan ujian online TAP, kalian harus mengikuti aturan yang ada, yaitu datang ke lokasi yang telah disediakan. Untuk ujian online mata kuliah, kalian harus datang ke lokasi, kemudian unduh soalnya. Untuk ujian online mata kuliah, kalian mengerjakannya itu di suwo.ut.ac.id. Pengerjaannya memakai komputer yang ada. Nah, untuk ujian online TAP, kalian juga mengunduh soal di suwo.ut.ac.id, tetapi pengerjaannya di lembar jawaban yang telah disediakan. Yang terakhir, untuk ujian take home exam THE, maka teman-teman mengerjakannya santai saja di rumah, yang penting sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kalian akses di the.ut.ac.id dan teman-teman mengunggah di laman yang sama. Teman-teman, jika kalian belum paham, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Mari berdiskusi untuk kesuksesan kalian. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih.